محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita muliakan Bapak Kepala UPT KPH Rokan, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pejabat, staf yang tak bisa saya sebutkan pangkat dan jabatannya satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Berselawat kita ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, mohon maaf suara saya mungkin tidak kurang fit Pak Kepala. Karena kemarin waktu hari Sabtu atau Ahad kalau tidak salah saya ditelepon oleh Bang Bustanil. Itu posisi saya masih di Rokan Hilir mengadakan tablik akbar. Mulai dari Kamis kemarin sampai hari ini belum ada istirahatnya. Bahkan tadi saya sampaikan sama Bang Bustanil, bagaimana kalau kita cari gantinya? Tak usahlah Ustadz, berapa Ustadz sanggup sajalah begitu. Jadi alhamdulillah ternyata pertemuan itu tak bisa kita duga Pak. Kalau sudah Allah berkehendak membina silaturahim itu dengan seluruh pejabat dan staf yang ada di UPT KPH Rokan Hulu, inilah saatnya walau kondisi bagaimanapun. Dan insya Allah saya menceritakan ini Bapak Ibu bukan untuk berbangga-banggaan, tapi saya ingin doa dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan untuk selalu istiqomah dalam dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku, di sini saya tidak panjang lebar karena memang saya menemukan satu hadis dari Rasulullah. La sholata bi hadrati ta'am. Tidak boleh salat menghadap makanan. Saya telitilah hadis ini. Kenapa Nabi melarang orang salat menghadap makanan? Ternyata hasilnya orang kalau sholat menghadap makanan itu Bapak tidak khusyuk. Iya enggak? Lebih dari itu lagi ternyata tidak hanya sholat yang tak khusyuk menghadap makanan. Ceramah pun kalau menghadap makanan tak khusyuk rasanya. Ini rasanya dari tadi mau makan aja pikiran saya ini. Maka tak lama-lama saya di sini Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa ini saya sampaikan? Ini bagian dari rasa gembira dan bahagia saya bisa berjumpa dengan Bapak dan saudaraku pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita nanti diberi kekuatan untuk senantiasa istiqomah siyamu Ramadan wa qiyamu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku, amal seseorang itu tidak sama bentuknya. Yang mengantarkan seseorang ke dalam surga itu banyak corak ragamnya. Ada orang yang masuk ke dalam surga itu karena banyak sedekahnya. Nanti insya Allah Bapak Ibu semuanya, seluruh staf dan karyawan-karyawati masuk ke surga itu nanti dari hasil sedekah. Karena hari ini mengadakan sedekah jamuan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nanti dipanggillah seseorang itu untuk masuk ke dalam surga. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang dulu waktu hidupnya dia ahli salat, salatnya tak pernah tinggal, maka dia dipanggil, dipersilahkan masuk ke dalam surga itu dari pintu sholat. Nah, wahai malaikat, saya ingin masuk ke dalam surga. Dari pintu mana? Min babis sholat, dari pintu sholat. Kamu dulu tinggal di mana? Di Rokan Hulu. Siapa namanya? Syanu Fulan bin Fulan. Kita cek dulu ya. Benar nggak kamu ini ahli sholat? Diceklah namanya di situ nanti. Alhamdulillah ternyata mereka memang betul-betul ahli sholat. Maka masuk mereka ke dalam surga dari pintu sholat. Tapi ada ternyata siapa namanya? Fulan bin Fulan. Dicek namanya. Oh tidak. Ini pintu bagi orang yang 5 kali sehari semalam sholatnya. Kalau yang 2 kali sehari semalam tak di sini tempatnya. Dicek namanya cuma 2 kali sehari semalam sholatnya. Maghrib dengan
Isya itu pun kadang-kadang lewat juga isyanya. Tapi bukan kita. Ini hanya sekedar cerita orang yang masuk ke dalam surga. Ya enggak, Pak? Di situ enggak dulu, Pak. Ini saya menceritakan ada orang masuk ke surga itu dari pintu sholat. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian dari itu. Amin ya robbal alamin. Ustadz, nanti kalau puasa ada orang yang bagaimana hukumnya Ustadz? Puasa tapi tak sholat katanya. Astagfirullahaladzim. Puasa tapi tidak sholat. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, ada orang taraweh tapi tak puasa. Ikut dia taraweh tapi tak puasa. Bagaimana hukumnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku membuat saya bingung untuk menjawabnya. Nanti saya katakan berdosa, berhenti pula dia puasa. Nah, maka oleh karena itu dari pintu sholat yang pertama. Yang kedua kita lihat dari pintu mana lagi orang masuk ke dalam surga itu. Wa man kana min ahlil jihadi du'a min babil jihad. Siapa yang ahli jihad waktu di dunia, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga itu dari pintu jihad. Ustadz, sekarang kan tidak ada lagi berjihad seperti jihadnya masa Rasulullah dulu. Iya, tapi jihad kita hari ini banyak macamnya yang bisa kita lakukan. Menegakkan ketaatan itu jihad, Pak. Menjaga lingkungan kita ini supaya tidak dicemari, jihad. Menjaga lingkungan kita ini. Maka saya kalau berjumpa dengan Bapak Ibu dari UPT KPH Rokan, rasa-rasanya saya berjumpa dengan orang-orang yang adem hatinya. Nah, karena apa? Karena sering berada di bawah kayu. Saya lihat postingan dari Abang Anda Mustanil, Masya Allah. Ingin rasanya saya ikut dalam kegiatan itu, Pak. Walaupun saya bukan dari bagian UPT KPH ini. Kenapa? Indahnya alam ini yang mesti kita lestarikan. Indahnya ciptaan Allah ini yang mesti kita jaga bersama-sama. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah hal yang sia-sia. Semuanya akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wa man kana min ahli siyam du'a min babis siyami wa babir rayyan. Siapa yang dulu waktu hidupnya gemar berpuasa, Pak, maka dipersilahkan masuk ke dalam surga itu dari dua pintu. Yang pertama pintu siam, yang kedua pintu rayyan. La yadkhuluna illa shaimun. Pintu ini tidak dimasuki melainkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Masuk dia ke dalam. Malaikat, saya ingin masuk ke dalam surga. Dari pintu mana? Pintu rayyan. Ini pintu rayyan bagi orang yang berpuasa loh. Iya, saya dulu pernah berpuasa. Siapa namanya? Diceklah namanya nih. Fulan bin Fulana, Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah. Dapat di situ datanya. Oh, tidak. Puasa ente nih cuma 3 kali sebulan. Pertama, pertengahan, penutup. Ada juga orang yang berpuasa seperti itu, Pak. Pertama, pertengahan, dan penutup. Kenapa demikian? Katanya kalau tak ada puasa sama sekali, tak ada letak zakat fitrah. Maka perlu kita buat puasa 3 kali sebulan, katanya. Berapa puasa abang, katanya? Full sebulan. Wah, hebat abang tahun ini ya. Ya, anak saya yang SD itu 10 hari. Yang SMP 15 hari. Istri saya dengan istri 5 bagi 2. Maka pula puasa kami 30 hari dalam sebulan, gotong royong. Tapi itu bukan kita semua. Maka harapan kita ayah, maka harapan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang akan datang kali ini kita jadikan sebagai Ramadan terindah sepanjang hidup kita. Ramadan yang akan kita hadapi hari ini kita maksimalkan ibadah kita. Sepakat dan setuju, belum tentu Ramadan tahun depan. Andaikan ini Ramadan terakhir yang akan kita temui, sudah bisa kita pastikan bahwa kita telah melakukan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Puasa-puasa yang terbaik, salat-salat yang terbaik, tadarus-tadarus yang terbaik, sedekah-sedekah yang terbaik. Ini nanti bulan Ramadan, boleh tidak kita bersedekah seperti ini, Ustaz? Boleh, tapi untuk orang yang berpuasa. Kalau orang yang kelaparan di siang hari itu tak usah bersedekah. Ada orang yang bersedekah di siang hari.
Nampaklah di situ, tutup pintunya. Rupanya dicek ke dalam, ramai penduduknya di dalam, Pak Kepala. Kok bisa seperti ini, Pak, kata saya. Ustadz, bukankah tolong menolong itu kebaikan? Kenapa demikian? Ini ada warga kita ini yang kelaparan jam 11, jam 12 ini. Kelaparan mereka, Ustaz. Saya kasihan, datang pucuk rumahnya, katanya. Jadi karena kasihan saya siapkanlah makanan di sini. Memang pintu saya tutup, ya kan? Ditutup pintunya. Itu kan pahala juga. Pahala itu, ta'awan itu alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Kalau alal ismi wal udwan itu bukan tolong menolong. Maka oleh karena itu, nanti di akhir Syakban menyerulah para malaikat dari langit. Apa kata para malaikat? Ya baghiyal khairi haluma wa ya baghiyal syarri abasid. Wahai kamu yang cinta dengan kebaikan, lanjutkan kebaikanmu. Wahai kamu yang pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, tahan, istighfar, bertaubatlah di bulan Ramadan ini, karena bulan ini membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cek jam dulu, Pak, yuk. Lah makin tak konsentrasi nampaknya. Masih ada sekitar 5 menit lah paling lama, Pak, ya. Itu yang ketiga, Pak. Orang masuk ke surga itu dari pintu siam, dari pintu puasa. Kita hargai puasa kita sayangi puasa kita. Dari sisi kesehatan saja, Bapak Ibu, puasa ini dari sisi kesehatan, puasa ini memberikan dampak sehat terhadap tubuh kita. Maka kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babil shadaqah. Siapa yang waktu hidupnya gemar bersedekah, maka dipersilahkan masuk ke dalam surga itu dari pintu sedekah. Rajin bersedekah selama hidupnya. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, sedekah itu kan tak perlu banyak, yang penting ikhlas, katanya. Ada orang ngomong seperti itu, Pak. Pak, Bu, mana lebih bagus? Bersedekah tidak ikhlas daripada ikhlas tidak bersedekah? Hah? Ini kalau nggak konsentrasi, Ibu, kalau ke situ pikiran Ibu pasti salah jawab nanti. Kalau ke sini nih. Kalau ke saya konsentrasi, Ibu, insya Allah bisa jawab dengan tepat. Dong. Mana lebih bagus bersedekah tidak ikhlas daripada ikhlas tak bersedekah? Nah, orang yang ikhlas tak bersedekah itu, Pak, nanti di Ramadan itu ada kota-kota infak berjalan, Pak. Ada kota-kota infak berjalan di masjid. Orang sudah mengeluarkan infaknya, sedekahnya. Dia ikhlas ini kota infak ini lewat tanpa ada sesuatu yang diberikannya. Ikhlas dia tidak bersedekah. Maka oleh karena itu, sedekah di bulan Ramadan afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Seabdal sedekah itu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak, Ibu, orang yang sangat dermawan, gemar bersedekah, fala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadum bil khair, adalah orang yang sangat kencang melakukan kebaikan, minar rihil mursalah, bahkan kekencangan Rasulullah dalam bersedekah itu lebih kencang lagi dari tiupan angin. Apa maknanya? Nabi tak pernah menahan apa yang ada padanya. Kedermawanan Rasulullah itu lebih-lebih pada bulan Ramadan. Maka perlu kita persiapkan materi kita menjelang Ramadan. Perlu kita persiapkan ilmu kita menjelang Ramadan. Untuk apa gunanya materi itu, Ustaz? Ya, sahur kita perlu makan, berbuka kita perlu makan, malam kita perlu bersedekah. Bahkan orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengerjakannya. Jadi malam menjelang sore hari itu banyak orang mengadakan menyiapkan takjil untuk bukaan puasa, luar biasa pahalanya. Maka kita ambil bagian kita, Bapak Ibu Saudaraku, mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang gemar bersedekah di bulan Ramadan tersebut. Terus apa lagi yang terakhir nih, Pak? Yang terakhir, perlu kita perhatikan bagaimana hubungan kita sesama. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah. Hubungan kepada Allah salah istighfar taubat. Hubungan kepada manusia
saling memaafkan, fa'fu wasfahu, saling memberi maaf dan memaafkan. Bagaimana ketika kita masuk Ramadan ini, kita semuanya sudah saling memaafkan. Siapa yang duluan minta maaf, Ustaz? Tak perlulah menunggu-nunggu orang datang minta maaf. Kan dia yang salah. Ngapain saya harus datang minta maaf? Karena suka menunggu-nunggu orang datang minta maaf, hasil sampai bulan menjelang Idul Fitri tak bermaafan, Pak. Suami istri pun kayak gitu. Kan yang mesti minta maaf itu kan istri katanya. Nggak mesti istri. Tapi siapa yang duluan? Siapa yang duluan mengulurkan tangan untuk minta maaf, maka dialah yang paling mulia. Maka sampai ke rumah nanti, duduk bapak di sofa di kursi itu, datang istri langsung ulurkan tangan. Apa kok? Aku salaman lawan dulu. Salaman apa kok? Pokoknya salaman dulu. Buah katanya apa? Apa kok lah tuh salaman dulu. Nah iyalah, jangan lama-lama lah. Kayak kok datang anak malu awak. Saya berbuat baik pun malu. Hari ini bapak yang orang malu berbuat baik, tapi tak segan, tak malu berbuat dosa. Ini yang menjadi permasalahan hari ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya Ramadan kali ini menjadi Ramadan terindah sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi pesankan, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan." Andaikan kamu tahu apa yang terdapat di bulan suci Ramadan itu, la tamannauna anna kulla salti Ramadan. Pasti kamu akan bercita-cita, pasti kalian akan bercita-cita, menginginkan, berazam supaya seluruh bulan dalam setahun itu, yang 11 bulan lagi, semuanya bulan Ramadan. Karena apa? Keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Inilah mungkin barangkali Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, saya, Adinda, Bapak-bapak, abang-abang semua, mohon dimaafkan ada kata yang tidak pada tempatnya. Mohon diberi maaf. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kita langsung akhiri dengan doa. Kita berdoa sedikit dulu. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Kalau ada di antara kita ini yang punya masalah, segera Allah berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Kalau ada di antara kita, keluarga kita yang sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita ini masih jauh dari hidayah, keluarga kita, anak kita, segera Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala nabi wa ala hadhihi niyat syai'un lillahi lahu wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على صيام نهاره وأعنا على قيام ليله يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقهم فيما رزقتهم
اللهم اختم لنا من الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا من الدنيا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.